Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitaballahi ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Yang kami hormati dan kami muliakan para jamaah mushola Nurul Huda, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, anak-anak, para remaja, dan tidak lupa pemirsa NH Channel di mana saja berada. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita sama-sama masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat panjang umur, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Mudah-mudahan begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, mudah-mudahan semuanya enggak sia-sia di tangan kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Malam hari ini kita akan sama-sama membahas tentang seputar fikih yang berkaitan dengan nifas dan uzur sholat. Mudah-mudahan waktunya cukup. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Faslun aqallul haidi yaumun wa lailatun wa ghalibuhu sittun aw sab'un wa aksaruhu 15 yauman bilayaliha. Aqallut tuhri bainal haidaitaini 15 yauman wa ghalibuhu 24 yauman aw 23 yauman wala hadda li aksarihi. Aqallun nifasi majjatun wa ghalibuhu 40 yauman wa aksaruhu 60 yauman. Aqallul haidi yaumun wa lailatun. Faslun fi bayani qadril haidi wa ma yuzkaru ma'ahu. Pasal tentang ukuran haid dan apa-apa yang disebutkan bersamanya yang berkaitan dengan haid, sesuatu yang berkaitan dengan haid. Ini tentang apa? Wanita ini ya, ibu-ibu, tentang ibu-ibu nih haid. Karena bapak-bapak mah nggak ada haid, yang ada haid ibu-ibu. Aqallul haidi yaumun wa lailatun. Sekurang-kurangnya haid itu satu malam, sekurang-kurangnya haid sehari semalam. Jadi ini zamanan masanya. Jadi sekurang-kurangnya masanya haid
Jadi bukan darahnya haid, tapi masanya waktunya haid. Aqallul haidi zamanan, begitu. Jadi sekurang-kurangnya haid secara waktu, dalam arti pengertian masanya itu yaumun walailatun, sehari semalam. Jadi ada perempuan yang haidnya itu paling cepat sehari semalam. Ada yang hanya 24 jam haid. Setelah itu suci lagi. Ada nggak kira-kira, Bu? Ada mungkin. Tuh, sehari semalam. Ai qadruhuma muttasilan wa huwa arba'u wa isruna sa'atan. Artinya ukurannya itu bersambung, darahnya haid itu wa huwa arba'u wa isruna gitu ya. Sa'atan. 24 jam. Jadi darahnya keluar walaupun enggak terus menerus keluar, ntar keluar. Jadi selama 24 jam itu bersambung keluar, ntar keluar darahnya. Ya. Haid itu darah yang keluar dari vagina perempuan. Itu memang sudah siklus tiap bulan. Seorang perempuan itu keluar darah haid. Darahnya darah kotor ya Bu ya. Darahnya itu warnanya merah ke hitam-hitaman. Nanti kalau udah mau akhir-akhir selesai, biasanya warnanya menjadi coklat. Nah, coklat kering. Nah, bapak-bapak paling paham dah tuh ya. Kalau udah warna coklat udah senangnya luar biasa, gitu ya. Ya. Jadi darah yang keluar itu darah tiap bulan dari perempuan. Wa ghalibuhu sittun aw sab'un. Sedangkan golibnya itu biasanya 7 hari, paling lama 7 hari, 6 hari atau 7 hari minal ayyami bilayaliha, dari mulai hari dan malamnya. Wa illam yattasid ad-dima'u, sekalipun darahnya itu tidak bersambung, kadang-kadang keluar selama 7 hari. Biasanya 7 hari Bu ya, 6 sampai 7 hari biasanya. Istri saya hitungannya itu 7 hari. Jadi ada yang 24 hari. Ada yang keluarnya sedikit, sebentar doang, tahu udah suci lagi. Wah, itu luar biasa itu ya. Ini 7 hari. 7 hari gitu ya. Buat bapak-bapak lama sekali 7 hari gitu ya. Tapi nggak apa-apa, sebab itu nanti akan menimbulkan rasa kangen. Ya kan? Rasa sayang kepada istri. Coba kalau nggak ada haid. Itu salah satu hikmahnya haid. Supaya kita menahan, dikumpulin dulu tuh kangennya. Ntar kalau udah selesai haid kan tambah senang, kualitasnya beda. Kualitasnya beda. Jadi ada yang 6 hari, ada yang 7 hari. Walaupun darahnya wa aksaruhum sata asaro yauman bilayaliha. Dan yang paling banyak itu haid itu sampai 15 hari. Tuh sehari sampai malamnya. Nah, itu jarang Ibu ya orang haid sampai 15 hari ya. Tapi ada juga mungkin yang 15 hari, ada yang 15 hari gitu. Ya, itu harus itu laki-lakinya luar biasa ya, sabarnya super itu. 15 hari. Iya, Bang Mamat. Bang Mamat ada nggak Bang Mamat? Oh iya tuh. Bang Mamat. Ya. Jadi ada yang 15 hari gitu ya. Fa'in, kata Imam Nawawi, fa'in zadatid dima'u ala homsata asar, apabila darahnya itu setelah 15 hari bertambah masih keluar darah juga, jadi batasnya 15 hari masih keluar darah, fazalika azzaidu damu istihado, maka darah yang tambah itu bukan darah haid,
tapi namanya darah istihadoh, pakai dot. Istihadoh, darah penyakit. Nah, berarti udah wajib sholat, Bu. Kalau 15 hari, pokoknya ukurannya biasanya 6 hari, 7 hari. Tahu-tahu masih keluar terus sampai 15 hari, tunggu sampai 15 hari. 15 hari masih keluar juga, berarti itu bukan darah haid, itu darah istihadoh atau darah penyakit. Kemungkinan ada penyakit di rahimnya, bisa kemungkinan penyakit miom atau penyakit kista begitu. Nah, yang biasanya darahnya keluarnya banyak terus, nah itu perlu diperiksa ke dokter gitu ya, kalau haidnya tidak lancar gitu ya. Nah, kalau sudah masih keluar juga, maka itu harus ditambel, dibersihin, dipakai pempes, sholat udah wajib sholat. Nah, kalau 15 hari masih keluar juga sholat gitu. Ada bapak-bapak nanya, hubungan gimana Pak Ustadz? Boleh, nih jawabannya nih ya. Wa yajuzu wat'ul mustahadoh. Boleh berhubungan walaupun yang keluar darah mustahadoh. Jadi boleh karena itu bukan darah penyakit. Kalau darah haid dia berhubungan, itu hukumnya haram. Nggak boleh. Kalau istri kita lagi haid, Pak, itu hukumnya haram berhubungan badan. Nah, dari pusar ke bawah itu haram, dari pusar ke atas boleh, begitu. Ya, jadi nggak boleh, jangan macam-macam. Sebab kalau apa terjadi, maka yang timbul itu nanti penyakit. Karena istri kita sedang mengalami peradangan. Nah, itu sakit sekali, panas sekali. Nah, itu kalau terjadi interaksi, kontraksi gitu ya. Nah, itu bisa menimbulkan penyakit kanker. Jadi sebenarnya agama Islam itu mengajarkan tentang kesehatan gitu ya. Nah, sembarangan. Nanti pun naudzubillah min dzalik, anaknya seandainya ada jadi benih itu anak, nanti nggak normal anaknya. Naudzubillah min dzalik. Jangan. Tuh. Apalagi pengantin baru gitu ya. Nah, itu harus jaga-jaga tuh. Ya, kalau pengantin bau, itu mah gak gampang dah ya. Kalau pengantin bau maksudnya udah pada tua gitu ya. Kalau yang baru ya kan. Aqallu tuhri bainal haidaitaini hamsata asyara yauman. Minimal waktu suci antara dua haid 15 hari. Ya, jadi sucinya 15 hari. Nah, itu boleh ada tuh hubungan tuh suami istri kalau sudah suci, tapi syaratnya harus mandi. Mandi dulu kalau kata Imam Syafi'i. Kalau Imam Hanafi enggak mandi, enggak apa-apa. Yang penting sudah bersih. Nah, udah bersih. Nah, kalau udah bersih jangan ditunda-tunda, Bu. Kalau udah masuk waktu sholat ditinggal, dosa, ninggalin sholat. Buru-buru mandi buat melaksanakan sholat gitu. Pokoknya kalau bapaknya bilang, ya, Ma udah isya, udah, wih itu bapaknya seneng banget ngedengernya, gitu ya. Pengalaman ini mah. Wa ghalibuhu arba'atun wa isruna yauman. Sedangkan biasanya 24 hari atau 23 hari biasanya. Sucinya seorang perempuan itu dari haid 24 sampai 20 atau 23 hari. Batas maksimalnya enggak ada. Nah, batas maksimalnya tidak ada. Karena ada juga yang memang perempuan tidak haid. Nah, contohnya siapa? Yaitu Fatimah Az-Zahra, anaknya Nabi. Nah, Fatimah, Siti Fatimah, istrinya Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu enggak haid. Nah, makanya beliau mendapat julukan wasumiyat. Di sini disebutkan wasumiyat Az-Zahra. Makanya beliau itu digelari dengan Az-Zahra yang artinya suci. Karena beliau enggak pernah haid. Tuh, anaknya Nabi Fatimah enggak pernah haid gitu. Makanya enggak ada haidnya. Enggak ada haidnya. Ya, jadi sepanjang hidupnya itu suci terus
gitu. Ya, suci terus. Aqallu nifas majjatun. Sepaling kurangnya nifas, nifas itu darah yang keluar dari perempuan setelah melahirkan. Namanya darah nifas. Tuh, habis ngelahirin ibu-ibu, keluar tuh darah tuh. Nah, itu darah nifas. Tuh. Sekurang-kurangnya darah nifas itu waktunya setetes majjatun. Atau sekejap mata, lahzotun. Bisa mahjatun, bisa lahzotun. Nah, sekejap mata, cepat. Ada memang perempuan yang habis ngelahirin, tetes keluar di sedikit, besoknya udah suci. Suci. Tuh. Nah, itu boleh berhubungan. Wa golibuhu, dan golibnya kebiasaannya ibu-ibu arbauna yauman 40 hari, wa aksaruhu situna yauman, paling lama 60 hari. Darah nifas itu paling lama 60, pertengahan 40 gitu, paling cepat lahzotun, sekejap mata. Tuh. Biasanya 40 Bu ya, sampai 60 ya. Wah, itu waktu paling lama tuh ya Pak Erik ya, nunggunya paling lama gitu ya, punya anak. Ada teman saya bilang, Pak Ustadz, mungkin itu kali ya hikmahnya punya istri 2 gitu. Gitu. Maaf nih Bu ya, maaf Bu nih, orang Belanda pakai baju merah, kalau saya ngomong jangan marah, ini mah teman saya nih. Kata teman saya, hikmahnya poligami itu kali Pak Ustadz, supaya kan kalau istri habis ngelahirin kan lama tuh laki-laki, daripada dia berzina, ya kan? Dia kalau punya istri muda kan dia nggak berzina, gitu Bu. Ini mohon maaf nih Bu. Ya. Kenapa, Bang Parman? Kenapa Bu? Jangan ya Bu ya. Jangan. Laki-laki itu, perempuan itu diciptakan untuk satu sampai akhir hayatnya. Benar nggak Bu? Benar. Karena ayat tentang nikah lagi di Quran bukan ditunjukkan hitopnya kepada perempuan, tapi ditunjukkan kepada Pak Edi, saya, Pak Mail, Pak Yanto. Entah kalau nggak sesebut ngiri gitu. Buat laki-laki. Ya kan? Pangkihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Nikailah wanita yang kamu cintai wahai laki-laki. Laki-laki Pak yang disuruh, bukan wahai perempuan. Nggak bisa, kalau perempuan nggak bisa. Kalau perempuan masa tekonya 3, gelasnya 1. Ya Bu ya, teko yang itu tuh ceret, ya nggak? Ceret yang lagunya Rhoma Irama. Teng teng ceret, tret gitu. Nah itu kalau laki-laki boleh. Tapi ayat itu jangan dipahamin oleh bapak-bapak sepotong doang. Ayat itu ada terusannya Bu. Fa in hibtum alla ta'dilu fawahida. Kalau memang nggak bisa khawatir, nggak bisa berlaku adil kepada istri-istrinya, maka fawahida, cukup satu. Hidup ibu-ibu. Satu, nggak boleh. Dari Cikini ke Gondang Dia, gitu kan ya. Kalau mau bini kudu setia, begitu. Ya, satu. Nggak bisa. Apakah laki-laki bisa adil? Bisa, secara materi, ya kan Bu? Istri pertama sehari 200.000 Bang Parman, istri kedua 200.000. Oh, kira-kira adil. Tapi secara materi perasaan bisa adil nggak? Nggak bisa. Ya, nggak bisa. Bang Ajat kalau dikasih kelapa muda sama kelapa tua, mana dulu yang dia isep? Yang muda, nggak mungkin yang tua. Tua mah airnya agak-agak itu sepet. Ini mah kelapa Bu, kelapa. Saya lagi ngomongin kelapa ini. Iya, kelapa. Iya. Lagi pula yang muda mah dagingnya juga empuk. Ini kelapa ini. Coba dah kita kerok aja dikit langsung ikutin. Coba yang tua, patah sendok. Iya, yang enak mah diparut, yang tua
Oh, Pak ini ketawanya, ya. Ini mah kelapa ya Bu ya, kelapa. Tapi nggak akan bisa. Walantas tati'u anta dilu baina walau harostum. Kata Allah, sekali-kali kamu tidak akan bisa adil pakai huruf lan, napinya pakai lan. Lan itu menunjukkan masa sekarang yang akan datang dari dulu, sekarang akan datang. Laki-laki nggak bakalan bisa adil walau harostum, sekalipun hatinya pengen. Maka kalau menurut saya nikah lebih dari satu itu bukan anjuran, itu adalah emergency exit. Oh, tahu nggak artinya, Ustaz Radin? Saya aja nggak tahu, gitu ya. Artinya pintu darurat yang hanya boleh digunakan apabila diperlukan. Pesawat gitu kan, mesinnya rusak, maka pintunya nggak bisa dibuka, maka yang dibuka pintu darurat gitu. Artinya kalau memang mohon maaf istrinya lagi sakit-sakitan, istrinya nggak bisa memberikan keturunan, lalu dia mendapatkan izin dari istri pertamanya, silakan Bang, kalau mau nikah lagi mah nggak apa-apa, neng ridho, neng ikhlas, boleh. Tapi kalau nggak dapat izin nggak boleh. Makanya saya berprinsip nikah lebih satu bukan anjuran, tapi adalah keadaan darurat. Tuh. Oh. Puas ya Bu ya? Puas kan kesimpulannya Bu? Iya. Terus gara-gara begini nggak ngaji besok. Iya, aduh Ustaz Mulyani parah tuh ngajarin tuh. Suami saya Bang Agus diajarin nggak bener tuh gitu umpamanya gitu ya. Tapi enggak, tenang aja ya. Itu bukan anjuran. Nah kembali, kenapa larinya ke situ ya? Masalah nipas. Ya, nipas itu paling lama 60 hari. Nah, itu mengenai darah haid dan darah nipas. Itu perlu kita pahami. Baik ibu-ibu maupun bapak-bapak. Apalagi kita punya anak perempuan. Nah, udah menjelang dewasa. Kalau kita tahu, apakah dia udah haid belum? Udah berdarah belum? Harus kita tahu, kasih tahu, ya. Supaya dia nggak kaget gitu. Nah, kalau lagi haid, jangan suka megang-megang Quran, atau ibu-ibu yang biasa ngaji, ngajinya libur dulu, atau ngajinya di luar ya Bu, jangan di dalam musola. Kalau lagi haid, di luar. Pak Ustadz saya mau ke dalam, ntar kalau pembagian besek, gitu baru keluar dalam, boleh sebentar doang, ntar keluar lagi, nggak apa-apa, nggak boleh duduk menetap. Orang yang lagi haid nggak boleh, perempuan yang haid ikut ngaji nggak boleh, gitu ya. Nah itu satu. Yang kedua, kembali kepada persoalan a'zarus sholati isnani an-naumu wan nisyan, yaitu pasal tentang uzur sholat. Artinya hal-hal yang membolehkan kita meninggalkan sholat. Dalam agama, dalam syariat, apapun alasannya kita nggak boleh ninggalin sholat ya Bu. Nggak boleh, nggak boleh. Kalau sholat nggak bisa berdiri, kita boleh sholat duduk nggak bisa, boleh kita sambil tiduran nggak bisa, boleh sholat pakai isyarat gerakan. Isyarat gerakan nggak bisa, boleh pakai mata nggak bisa, pakai hati. Tetap sholat nggak boleh ditinggal, pakai hati nggak bisa juga, ya terpaksa ya disolatin gitu. Nah artinya apa itu? Sholat nggak boleh ditinggal dalam kondisi apapun. Orang yang meninggalkan sholat hukumnya dosa besar tuh. Sama dengan hukum zina, sama dengan hukum durhaka sama orang tua, sama dengan hukum membunuh, itu deretannya sama tuh, ninggalin sholat. Apakah kita pernah ninggalin sholat? Pasti pernah. Sebagai manusia ya Bu ya, kadang-kadang kelupaan. Nah tapi ada dua yang boleh kita ninggalin sholat. Dua nih, ya. A'zaru as-sholati, ada dua uzur sholat. Yang pertama an-naumu, tidur. Nah tidur halangan tersebut tidak berdosa. Apabila kita tidur, kemudian waktu sholat udah habis. Ini paling banyak nih sholat subuh nih ya Bu ya. Subuh nih, biasanya subuh bangun udah kesiangan, udah 6:30, matahari udah terbit. Sementara matahari terbit jam 6 kurang 4 menit.
Sekarang nih jam tuh lihat tuh, udah kelihatan ya. Itu jam 5:56 suruk terbit. Kalau matahari udah terbit, berarti udah nggak ada waktu subuh, udah hilang, udah nggak adaan, tapi kodoan. Nah, kalau kita tidur kecapean, nggak ada yang bangunin, sama sekali istri kita nggak ngebangunin, anak kita nggak ngebangunin, bangun udah kesiangan, maka kita sholatnya segera, wajib sholat kodo. Kodo itu mengganti waktu subuh. Usolli fardol subhi rakaataini kodoan. Nah, bukan adaan, kodoan, karena di luar waktu, kodoan. Tuh, kalau ketiduran, dan itu nggak dosa. Kalau memang sama sekali kita ketiduran. Nah, yang dosa itu apabila kita udah bangun sholat subuh, udah dengar suara azan, Bang Mawi azan umpamanya, kita tidur lagi, masih ngantuk nih kata Bang Agus, dia tidur lagi, tahu-tahu bangun udah 6:30, nah itu dosa, karena dia udah bangun sholat, cuma dia tidur lagi, tuh itu nggak boleh. Uzurnya boleh kalau tidur, memang sama sekali nggak ada yang bangunin, tuh ya. Ini banyak kan ibu-ibu nih, mohon maaf nih, ibu-ibu nih yang kadang-kadang ngeremehin waktu. Bangun tidur subuh, bukannya cepet-cepet ngambil wudu, ngelipetin pakaian dulu, ya masak air dulu, masak air hangat dulu ya, piring masih belum dirapiin, ntar dulu, tuh lihat jamnya, lihat. Saya bilang sama istri saya kadang-kadang bewel, tuh lihat mah udah jam berapa tuh, jam 6 tuh, dikit lagi mau waktu terbit tuh, udah buru-buru sholat. Anak saya juga begitu, saya bangunin buru-buru, bangun Jip, udah dikit lagi mau terbit, nggak boleh. Tuh, ya Bu ya, kalau ketiduran nggak apa-apa, tapi kalau udah bangun azan subuh, kita tidur lagi, belum sholat, nah itu yang hukumnya dosa besar, gitu ya. Maka orang yang ketiduran, dia wajib 2 perkara. Kalau dia ninggalin sholat, dia udah bangun, tapi dia lalai, dia tidur lagi, maka dia pertama hukumnya dia wajib bertobat kepada Allah. Dia wajib menyesal. Dia jangan ngulangin lagi begitu. Besok jangan diulangin lagi. Sholat kesiangan, subuh kesiangan, begitu ya. Johor kelupaan, gitu ya. Asar dalam perjalanan, maghrib keluputan, isya ketiduran, kan begitu. Nah itu jangan sampai. Kita harus tobat sama Allah. Itu pertama, tobat, nggak ngulangin lagi, nyesel. Yang kedua, wajib mengkodok sholat yang kita tinggal. Wajib mengkodok, mengganti sholat, ya. Wajib mengkodok sholat. Man nasiya sholatan falyusalliha idza zakaroha. Kata Nabi, apabila kamu lupa sholat atau kamu dalam keadaan tidur, manamaan sholatin au nasiyaha falyusalli alaiha idza zakaroha. 2 hadis riwayat Imam Bukhari, yang kedua juga riwayat Imam Bukhari. Manama, siapa orang yang tidur atau dia lupa, falyusalli fil amr, kerjakanlah kata Nabi, segera sholat, ya. Ketika idza zakaroha, ketika kamu bangun tidur, ingat langsung sholat, jangan ditunda-tunda. Kalau sholatnya ditunda-tunda, maka haram pekerjaan sunnah yang lain. Sebelum dia mengkodok sholat, dia ngerjain yang sunnah haram, bab dia masih punya kodok sholat. Jangan, kerjain dulu kodok sholatnya, begitu, ya. Jangan sampai kita nggak kerjain kodok. Bab Nabi Muhammad itu, dulu itu Nabi pernah pulang perang, yang saya dengar dari penjelasan guru saya almarhum Allah yarham Kiai Ahmad Syarifuddin bin Kiai Abdul Ghani Basmol. Kata beliau menjelaskan dulu Nabi pernah pulang perang, saya lupa perangnya apa itu. Lalu Nabi tidur, kata Bilal, ya Rasul tidur aja, ntar saya bangunin sholat subuh. Ternyata si Bilal juga kecapean, Sayyidina Bilal juga ketiduran. Akhirnya yang ngebangunin adalah sinar matahari. Nabi akhirnya bangun kesiangan sholat.
Nah, Nabi aja kesiangan, jangan salah. Ini sebenarnya bukan Nabi kesiangan. Nabi sebenarnya ingin mengajarkan kita. Seandainya peristiwa ini enggak terjadi sama Nabi, kita enggak tahu cara mengkodo sholat kalau kita bangun kesiangan. Untung aja Nabi ngalamin. Jadi kita tahu. Bilal kesiangan, langsung aja Bilal diomel-omelin, ya kan? Nah, itu nggak apa-apa karena itu di luar kemampuan manusia. Tidur karena lelah, kecapean, gitu. Ya. Nah, banyak tidur mengakibatkan rezeki itu bisa berkurang. Jadi jangan banyak tidur, kata Imam Syafi'i, idza asaru unsittina aman panisful umri tamhaquhul layali. Apabila manusia diberikan umur 60 tahun oleh Allah, panjang umur sampai 60 tahun, tamhaquhul layali, separuh umurnya udah habis di tempat tidur. Nih kita dikasih umurnya udah 40 nih. Berarti yang 20 udah habis. Di mana? Di tempat tidur. Kita banyakan tidur, 8 jam kita tidur. Bisa 9 jam. Tuh, belum siangnya kita tidur lagi. Banyakan tidur. Maka habis umur kita. Tamhaquhul layali wa yadhhabu laisa yadri. Yang 30-nya lagi hilang tanpa dia sadari. Lalu umur yang dipakai buat ibadah berapa? Enggak ada. 30 tahun habis di tempat tidur, 30 tahun habis buat wirawiri, buat ngobrol, kongko, ngopi, gitu ya, ngobrol ngalur ngidul, ya kan, buat ke rumah sakit bolak-balik sebulan 3 kali, habis buat kondangan, buat kemana, habis itu umur. Apalagi buat main HP sekarang, udah habis buat main HP. Lalu yang buat kita ibadah berapa? Ya Allah, dikit banget kali ya. Itu kata Imam Syafi'i. Maka kita jangan banyak tidur. Nah, ini ada tanbih, ada peringatan. Kata Imam Nawawi, kasrod naumi mimma yurisul faqro. Orang yang banyak tidur itu mewariskan kemiskinan lil goni bagi orang kaya. Jadi orang kaya kalau banyak tidur bisa miskin. Bisa miskin. Wa ziyadatuhu liman huwa fakirun. Apalagi dia orang miskin, tambah belangsak. Gitu, tambah miskin murokap, miskin yang bersusun kalau dia banyak tidur tuh ya. Nah, jadi jangan banyak tidur. Fil hadisi la yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang bisa merubah qada kecuali doa. Wala yajidu fil umri ilal birru, dan tidak ada yang bisa menambah umur kita kecuali kebaikan. Nah, orang yang kasrod naum membuat kemiskinan, wa kadzalika naum uryanun, yang bikin miskin selain banyak tidur, yang kedua uryanan, dia tidurnya dalam keadaan telanjang. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, jangan tidur dalam keadaan telanjang. Itu bisa mewariskan kemiskinan. Tuh, kata Imam Nawawi, itu bisa bikin miskin. Nah, itu yang kedua, bisa membuat orang miskin. Uryanan. Jadi tidur itu pakai baju. Gerah Ustadz, sekarang mah nggak ada angin. Ya pakai kain kek, ya kan, jangan telanjang bulat kayak babi celeng. Idalam tastatir bisain, nggak pakai penghalang tuh. Dan yang ketiga wa aklu junuban. 3, yang bikin miskin dalam keadaan junub dia makan. Habis hubungan sama istri, dia harusnya sunahnya wudu dulu kalau mau makan. Untuk wudunya buat ngilangin kemakruhan ketika makan. Kalau dia makan dalam keadaan hadas besar, itu hukumnya cepat miskin. Ya. Wa tahawunu bi asqatil maidati. Selanjutnya yang bikin miskin itu meremehkan makanan. Makanan yang pada berserakan. Jadi kalau makan berantakan, kemana-mana itu makanan.
Tuh anak-anak sekarang begitu tuh makan. Kalau orang dulu kan emak kita kalau makan nasinya jatuh diambil lagi Bu ya, dicomot jangan, entar diomelin sama Dewi Sri katanya. Dewi Sri nggak tahu siapa itu Dewi Sri gitu. Tahu anak menceng apa anak mana itu Dewi Sri. Nah itu diomelin, diomel orang tua kita nggak boleh tuh. Ya, jadi makan nggak boleh berantakan. Orang yang makan berantakan mewariskan miskin. Oh, ya, miskin. Waharki qasril basoli wa qasril saumi waharoki, yaitu membakar kulit bawang merah dan kulit bawang putih. Ada kan di sini ya suka ngebakar? Saya mah belum tahu buat apa. Jadi ada orang yang ngebakar, ngegoreng kali ya, udah ya, goreng bawang nggak dikupas lagi, digoreng aja. Nah itu mewariskan kemiskinan. Nah, kulitnya nggak boleh dibakar. Wa kana sulbaiti lailan, orang yang suka nyapu malam nyapu nggak boleh itu. Ya antar aja pagi-pagi ya, suka nyapu malam. Watarkil kumamati ail kusas mati pil bait, yang suka ada apa ya, apa nih, sampah suka naruh sampah di dalam rumah. Malam-malam masih ada sampah, maka itu nggak boleh. Kalau ada sampah cepet-cepet dibuang, jangan ditaruh di dalam, diinepin, sampah diinepin. Menyapu rumah, membersihkan bagian rumah. Terus watarkil kumama wal masyu amamal masyayikh, berjalan di depan guru, itu bikin miskin. Orang yang suka berjalan guru lagi duduk apa, orang tua lagi duduk, dia nyelonong aja, jalan aja. Nah itu bikin miskin. Anak sekarang tuh begitu. Itu lihat dah di YouTube. Iya kan, orang lagi hajatan motor masuk aja, itu ada begitu. Itu tuh yang bikin miskin tuh, kan celeng tuh anak. Tawan udah ada bacaan, ya jalan ditutup, dia lewat aja orang lagi pada makan hajatan, mana besan lagi banyak, ya itu, ya. Terus jangan jalan di depan orang tua, di depan guru, nggak boleh. Wanidaul walidaini bi asmahima, memanggil nama orang tua dengan panggilan nama. Itu bikin miskin tuh anak, suka manggil orang tua. Nama orang tuanya Saipul, Pul gitu. Jangan, nggak boleh. Bapak, Pak gitu. Bu, ya kan? Emaknya Mantili gitu, jangan. Ibu manggilnya, nggak boleh. Ajarin anak kita jangan suka manggil orang tua pakai, yang manggil kita manggil yang lebih tua, jangan pakai nama doang, abang gitu, noncing lu no, noncang lu no, jangan pakai nama, nggak boleh. Nggak boleh. Jangan kayak orang barat sama orang sono no, kalau manggil nama orang tua Dedi begitu, manggil bapak Dedi begitu. Ya. Membasuh tangan dengan tanah itu mewariskan miskin. Wa ta'awunu bis sholati, orang yang meremehkan waktu sholat, entar aja sholat, itu bikin miskin. Wa khiyatatil saubi wa huwa ala badanihi, orang yang ngejahit baju sementara bajunya ada di badannya. Jadi gimana tuh? Jadi dia baju nih, dia nggak buka dulu, baju yang dipakai dijahit sama dia. Nah itu bikin miskin ya Bu. Jangan Bu, jangan ngejahit bajunya ada di badan kita. Wa isra'ul khuruji minal masjid, orang yang buru-buru mau pulang dari masjid, dari musola, buru-buru aja, sembahyang belum zikir udah pulang. Allahumma antas salam, orang baca Allahumma antas salam, dia baca Allahumma lantas jalan, dia pulang aja.
Nah, itu tuh bikin miskin tuh. Nah, kalau bisa mah ngopi dulu di sini ya nggak ngobrol. Kalau ada kopinya ya Pedi ya. Kalau nggak ada ya kita duduk aja dah. Kali aja ada yang ngasih rokok gitu. Watabkiru bizahabi ila sauki. Orang yang ibu-ibu yang pagi-pagi bawaannya demen banget ke pasar, itu bikin miskin tuh. Pagi-pagi jangan suka ke pasar, ntar aja siangan dikit. Tuh jam 9, ini habis subuh langsung ke pasar. Ya, jangan ke pasar kecuali dia dagang. Kayak Bude Sarwoko itu mah dagang ya, nggak apa-apa. Terus melambatkan pulang dari pasar, maunya di pasar aja, itu bikin miskin tuh ya. Ya, tuh bikin miskin. Apalagi dia nggak bawa duit, waduh tambah belangsak itu di pasar ya. Ya di Tanah Abang jalan ada pagi sampai malam, itu bikin miskin. Terutama lakinya yang miskin, lakinya yang miskin, habis duitnya. Ya. Tidak mencuci alat makan dan minum. Artinya tuh cucian piring, baju diembrekin aja, diembrekin, tahu emberkin, didiemin aja, direndam aja. Udah berapa hari direndam aja. Begitu tuh, itu tuh bikin miskin, ya, bikin miskin. Iya, bab dia nggak punya rinso, nggak punya sabun. Memadamkan lampu dengan tiup pakai mulut. Jadi lilin. Nah tuh yang anak-anak kita pada ulang tahun tuh, kesian tuh anak tuh, terjadi anak miskin tuh. Ya, makanya jangan anak kita ulang tahun jangan pakai kue bolu, pakai dongkal aja, dongkal. Dibelah, nggak pakai lilin kan dongkal mah. Iya kan, kalau dibelaur kemana-mana itu. Ini Ustaz Nuryadin anaknya dongkal ya. Yang seloyang, yang semunjung begitu. Udah jangan pakai gitu. Itu orang bego itu. Masa lilin dibeli, dihidupin, ditiup. Udah ditiup pada tepuk tangan. Ore, kan apa hebatnya sih? Kok niup lilin kok apa tepuk tangan? Ya kan, tuh kalau naik ke menara tuh sendiri, turun tepuk tangan, oke. Ya bola menang tepuk tangan. Tapi ini lilin ditiup, dihidupin lagi, ditiup lagi. Nah itu orang blow on itu ya. Jangan diikutin. Lagi pula bukan budaya kita itu ulang tahun. Kalau kita mah namanya syukuran gitu. Syukuran ngundang. Apalagi Pak Edi kan mau ulang tahun nih ya bulan Juni ya, Pak Edi. Terus nyisir rambut dengan sisir yang pecah, emang udah jelas orang susah. Orang susah. Wah, sisirnya udah pada berudul, udah pada hilang. Iya dia nyisir aja, ya Allah. Emang masih ada yang begitu di Bedeng? Tuh yang sering nyisir pakai sisir patah itu mewariskan miskin. Bab dia nggak bisa beli, ya kan? Males mendoakan kedua orang tua, nggak pernah baca Fatihah buat orang tua, itu mewariskan miskin. Sebab orang tua itu berkahnya banyak. Tidak mau memberi orang yang minta-minta, padahal dia mampu. Dia mampu. Ada tukang minta-minta, dia kabur, ya kan? Ada tukang ngamen, dia kabur. Jangan begitu. Kita punya duit 2.000 kasih, lagi ngejemur. Ada pengamen nyanyi, perasaan insan sama, ingin nyinta dan dicinta. Waduh, suaranya udah luar biasa bagusnya. Dia kabur, ya kan? Kabur, sama pengamennya dirubah lagunya. Perasaan tadi ada, kok bilangnya kagak ada. Gua sumpahin ketiban tangga, lakinya jadi duda. Wah, langsung ngambil duit 5.000. Orang pelit kalau disumpahin baru ngasih, gitu ya. Jangan kasih. Orang bikin miskin itu orang yang gak suka ngasih. Saya mau Bu tanya nih Pak Edi, saya lagi duduk sama Pak Edi, orang lewat saya kasih, gitu ya. Iya seorang lewat saya kasih, gitu ya.
Terus yang bikin miskin, minta-minta padahal mampu. Wah itu yang bikin miskin. Minta-minta padahal dia kaya, tapi suka minta-minta, itu jangan. Itu yang bikin miskin. Harga diri kita jatuh kalau begitu. Jadi jangan minta-minta. Terus yang terakhir, berpoya-poya. Emang udah pasti miskin ini, duitnya habis berpoya-poya. Gitu. Jangan berpoya-poya gitu. Kalau berpoya-poya buat pengajian, nah itu bagus, tambah kaya. Jadi ini aja sementara, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, walakal hamdu ya mahmud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yu'afini wa yukafi wa majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa ajmi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li jiranina wa liman haqqun alaina. Allahumma aghnina bil ilmi wa zaina bil hilmi wa akrimi bit taqwa wa bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.